Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada zaman yang jauh sebelum bintang-bintang pertama menyinari langit, sebelum planet-planet menggeliat di ruang hampa, ada kegelapan yang mendalam. Sebuah kegelapan yang bukan hanya absen dari cahaya, tetapi kegelapan yang juga menyimpan rahasia-rahasia primordial yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dipahami oleh makhluk hidup di kemudian hari. Alam semesta pada waktu itu hanyalah sebuah titik, tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa cahaya, hanya kekosongan mutlak yang menunggu untuk ditempa oleh hukum-hukum kosmos yang belum pernah ada. Namun, kegelapan itu bukanlah kekosongan yang kosong. Di dalamnya, ada energi yang terus berkumpul, saling berinteraksi, membentuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah ada. Di balik kegelapan itu, ada potensi, kekuatan yang menunggu untuk dilepaskan, yang menunggu waktu yang tepat untuk mulai mencipta. Sejarah primitif alam semesta tidak bisa dimulai dengan kata-kata, karena tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan keadaan tersebut. Bahkan sebelum terciptanya ruang dan waktu, sebelum gravitasi, sebelum cahaya, ada semacam potensi yang terkandung dalam ketidakteraturan. Itulah keadaan yang dikenal oleh para ilmuwan dan filsuf sebagai keadaan awal, atau lebih dikenal dengan istilah singularitas. Sebuah kondisi tak terukur di mana hukum-hukum fisika kita tidak lagi berlaku, dan segala sesuatu yang ada terkompresi dalam satu titik yang tak terbayangkan. Namun, meskipun tak terlihat dan tak terukur, potensi itu tidak pernah diam. Dalam ketidakberaturan itu ada keseimbangan yang menunggu untuk dibuka. Alam semesta yang akan lahir, meskipun dalam ketidakpastian, memiliki tujuan yang besar, sebuah perjalanan menuju keteraturan, yang dimulai dengan satu peristiwa besar yang dikenal dengan nama Big Bang. Di saat itulah, energi yang terkandung dalam singularitas meledak keluar dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Ledakan ini bukan sekadar letusan yang membentuk sebuah bintang, melainkan sebuah pembentukan kembali segala sesuatu yang ada. Kekuatan dan materi menyebar ke segala arah, dan di dalam ledakan itu, terciptalah partikel-partikel pertama, elektron, proton, dan neutron yang akan menjadi blok bangunan dari semua yang ada. Namun, pada saat itu, semua partikel ini masih berada dalam keadaan sangat panas, begitu panas sehingga cahaya pun tidak bisa menembusnya. Cahaya yang kita kenal hari ini, dengan kemampuannya untuk menerangi, belum ada. Alam semesta adalah ruang tanpa bayang, tanpa sinar, hanya gelap yang menguasai segala yang ada. Ini adalah awal yang primordial, di mana segala sesuatu bermula dari kekosongan. Namun, meskipun tidak ada cahaya, ada kehidupan yang berkembang dalam bentuk potensi yang menunggu untuk terwujud. Di dalam kekosongan, terdapat banyak hal yang terpendam dan tak tampak oleh mata kita, materi, energi, dan bahkan waktu itu sendiri. Semuanya berada dalam tarikan yang tidak terlihat. Terkadang, kita merasa bahwa kegelapan adalah sesuatu yang hanya dapat dihindari atau ditakuti, padahal justru dalam kegelapan itulah sesuatu yang sangat besar sedang berkembang. Alam semesta adalah sebuah panggung yang luas, yang menunggu saatnya untuk memulai pertunjukan pertamanya. Seiring berjalannya waktu, setelah Big Bang, alam semesta terus mengembang dan semakin mendingin. Beberapa juta tahun setelah ledakan besar itu, suhu turun cukup sehingga partikel-partikel dasar bisa bergabung membentuk atom-atom pertama, yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Namun, meskipun atom-atom ini mulai terbentuk, alam semesta tetap gelap gulita. Cahaya belum bisa muncul, seluruh alam semesta masih diselimuti kabut, sebuah kabut yang sangat padat yang membuat cahaya tidak bisa bergerak bebas. Inilah masa yang dikenal sebagai zaman gelap, sebuah periode yang panjang dalam sejarah alam semesta ketika cahaya belum mampu menembus kabut yang ada. Selama zaman ini, alam semesta terus berkembang, namun dalam keadaan tak terlihat. Meskipun ada potensi yang sangat besar dalam kegelapan ini, semuanya tampak tersembunyi,
seperti rahasia yang menunggu untuk diungkap. Namun, zaman gelap ini adalah periode yang sangat penting, karena meskipun tidak ada cahaya yang tampak, hal-hal besar sedang terjadi di balik kegelapan itu. Proses-proses primordial, seperti penyatuan atom-atom hidrogen dan helium, serta pembentukan struktur kosmik pertama, sedang berlangsung. Di dalam kabut ini, benih-benih bintang pertama mulai tumbuh. Bintang-bintang yang akan mengubah wajah alam semesta. Pada titik tertentu dalam sejarah ini, partikel-partikel yang lebih besar bergabung membentuk bintang-bintang pertama. Proses ini dikenal sebagai reionisasi, yang terjadi sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang. Pada saat ini, kabut gas yang sebelumnya menghalangi cahaya mulai menghilang, dan bintang-bintang pertama mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Namun, cahaya ini bukanlah cahaya seperti yang kita kenal sekarang. Bintang-bintang pertama ini sangat berbeda dari bintang-bintang yang ada saat ini. Mereka sangat besar dan panas, dan hanya bertahan hidup dalam waktu yang sangat singkat. Namun, meskipun hidup mereka singkat, cahaya yang mereka pancarkan mulai menyinari alam semesta, mengubahnya dari kegelapan yang menyelimuti menjadi tempat yang lebih terang, meskipun masih sangat asing bagi mata kita. Pada saat itulah alam semesta mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Cahaya pertama, meskipun lemah dan terbatas, menandakan awal dari sebuah perubahan besar yang akan datang. Alam semesta, yang sebelumnya gelap gulita, mulai membuka dirinya kepada kita, dan proses-proses yang mengarah pada pembentukan kehidupan semakin nyata. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Bintang-bintang pertama yang terbentuk tidak bertahan lama, dan setelah mereka mati, mereka meledak menjadi supernova yang melepaskan unsur-unsur yang lebih berat ke dalam ruang angkasa. Inilah yang menjadi bahan dasar bagi pembentukan bintang-bintang berikutnya, serta planet-planet yang akan ada di kemudian hari. Tanpa bintang-bintang yang meledak ini, tidak akan ada unsur-unsur yang membentuk kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Gerhana primordialis ini, sebuah kegelapan yang panjang sebelum ada cahaya, adalah perjalanan panjang dari potensi yang tersembunyi dalam kekosongan menuju pembentukan pertama dari yang dapat dilihat, yang dapat dikenali. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan rahasia, penuh dengan kebesaran yang tersembunyi di balik kegelapan, yang menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Setelah ribuan tahun perjalanan gelap, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba. Alam semesta, yang sebelumnya terbungkus dalam kabut dan kegelapan, mulai membuka tirainya. Pada titik ini, cahaya pertama akhirnya muncul dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan keindahan yang menggetarkan hati. Bintang pertama yang terlahir pada masa awal ini sangatlah besar. Mereka terbentuk dari gas hidrogen dan helium yang telah ada sejak Big Bang. Bintang-bintang ini sangat panas dan sangat terang, namun hidup mereka singkat. Kehidupan mereka penuh gejolak, dan mereka berakhir dengan cara yang dramatis. Supernova, ledakan dahsyat yang menandai akhir dari kehidupan bintang-bintang besar ini, melepaskan unsur-unsur yang lebih berat ke dalam ruang angkasa. Unsur-unsur ini, yang sebelumnya tidak ada, menjadi komponen dasar yang memungkinkan pembentukan planet-planet, bintang-bintang kedua, dan bahkan kehidupan di bumi. Inilah momen yang sangat penting dalam sejarah alam semesta. Cahaya pertama ini tidak hanya membawa terang, tetapi juga membawa perubahan yang lebih mendalam. Unsur-unsur berat yang dibentuk dalam ledakan supernova menciptakan bahan dasar untuk materi yang lebih kompleks, atom-atom karbon, oksigen, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya yang akan membentuk planet-planet dan kehidupan. Cahaya yang dihasilkan oleh bintang-bintang pertama ini memberikan petunjuk tentang bagaimana alam semesta akan berkembang. Ia memberi tanda bahwa segala sesuatu yang kita lihat sekarang, bintang-bintang, galaksi, dan kehidupan, merupakan hasil dari perjalanan panjang menuju penciptaan yang penuh makna. Alam semesta yang sebelumnya gelap kini terlahir kembali dengan cahaya yang menuntun jalan. Namun, meskipun cahaya mulai menyinari, alam semesta tidak langsung menjadi seperti yang kita kenal hari ini.
bintang-bintang pertama yang tercipta memiliki kehidupan yang singkat. Sebagai contoh, bintang-bintang yang terlahir dalam periode pertama sangat besar dan sangat panas, dan mereka hanya bertahan beberapa juta tahun sebelum meledak menjadi supernova. Ledakan ini memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan unsur-unsur yang lebih berat, yang nantinya akan menjadi bahan pembentuk planet-planet dan kehidupan. Namun, begitu bintang-bintang ini mati, kegelapan kembali menyelimuti sebagian alam semesta. Tetapi alam semesta mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Setiap kali sebuah bintang mati, ia memberikan materi yang akan digunakan oleh bintang-bintang berikutnya untuk berkembang. Alam semesta terus berevolusi, dengan setiap perubahan membawa kita lebih dekat kepada pembentukan kehidupan. Di balik cahaya yang mulai muncul, galaksi-galaksi mulai terbentuk. Ketika bintang-bintang pertama tercipta dan meledak menjadi supernova, materi yang dilepaskan mulai terakumulasi kembali. Gas dan debu yang dihasilkan menyatu dalam kelompok-kelompok besar, membentuk awan raksasa yang kemudian memadat dan berputar untuk membentuk galaksi-galaksi pertama. Keberadaan galaksi ini menjadi saksi bahwa alam semesta terus berkembang dengan sendirinya, membentuk struktur-struktur yang lebih besar dan lebih kompleks. Salah satu galaksi pertama yang terbentuk adalah galaksi kita sendiri, Bima Sakti, yang kini menjadi rumah bagi miliaran bintang. Proses pembentukan galaksi ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap bintang yang terbentuk, setiap planet yang muncul, membawa dengan mereka kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta mulai berkembang menjadi sebuah tempat yang penuh dengan potensi. Di dalam galaksi Bima Sakti, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, sebuah bintang yang relatif kecil dan stabil terbentuk, Matahari. Bintang ini bukanlah yang pertama, namun dia adalah bintang yang memiliki peran penting dalam perkembangan kehidupan. Matahari, bersama dengan planet-planet yang mengorbitnya, akan menjadi tempat di mana kehidupan pertama kali muncul di dalam alam semesta yang telah berkembang ini. Matahari dan planet-planet yang terbentuk di sekitarnya berasal dari nebula, sebuah awan besar yang terdiri dari gas dan debu. Ketika nebula ini runtuh karena gravitasinya sendiri, ia mulai berputar dan memadat. Proses ini mengarah pada pembentukan matahari di pusatnya, sementara planet-planet terbentuk dari sisa-sisa materi yang ada di sekelilingnya. Proses ini dikenal sebagai akresi, dan inilah yang memungkinkan terbentuknya sistem tata surya kita. Namun, meskipun matahari telah terbentuk, kehidupan belum bisa langsung muncul begitu saja. Bumi, planet tempat kita tinggal, masih mengalami banyak perubahan dan kekacauan pada awalnya. Temperatur sangat tinggi, dan permukaan bumi masih berupa lautan magma. Namun, dengan berjalannya waktu, kondisi-kondisi ini mulai berubah. Alam semesta yang sebelumnya gelap dan bergejolak kini telah menjadi tempat yang semakin stabil, meskipun jauh dari sempurna. Setelah berabad-abad melalui perjalanan evolusi, bumi mulai menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk kehidupan. Suhu mulai turun, dan atmosfer mulai terbentuk dengan unsur-unsur yang lebih kompleks. Air, yang sebelumnya tidak bisa bertahan di permukaan bumi karena suhu yang terlalu tinggi, mulai ada. Bumi akhirnya menjadi tempat yang memungkinkan kehidupan muncul, meskipun pada awalnya kehidupan itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Kehidupan pertama yang muncul di bumi adalah organisme mikroba yang sangat sederhana. Mereka hidup di lingkungan yang sangat keras, dengan atmosfer yang penuh dengan gas-gas beracun dan cuaca yang tidak stabil. Namun, meskipun begitu, kehidupan pertama ini tetap bertahan. Bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun, kehidupan menemukan cara untuk berkembang. Pada titik ini, alam semesta telah melalui perjalanan panjang, dari kegelapan primordial hingga penciptaan bintang-bintang pertama, dan akhirnya pembentukan planet-planet yang mendukung kehidupan. Semua ini adalah bagian dari perjalanan besar alam semesta yang penuh dengan rahasia dan misteri. Namun, meskipun kehidupan telah dimulai,
perjalanan ini masih jauh dari selesai. Alam semesta yang telah terlahir kembali dengan cahaya pertama itu masih memiliki banyak hal yang harus dieksplorasi dan dipahami. Kehidupan yang ada di bumi baru saja memulai perjalanannya, dan kisah besar alam semesta ini masih terus berlangsung. Di balik segala kegelapan dan kehancuran yang dialami oleh alam semesta, ada satu hal yang selalu ada, harapan untuk masa depan. Seperti halnya cahaya pertama yang muncul dari kegelapan, setiap momen dalam perjalanan ini adalah bukti bahwa dari kegelapan, segala sesuatu bisa terlahir kembali. Alam semesta, meskipun penuh dengan perubahan dan tantangan, selalu menemukan cara untuk terus berkembang, untuk terus mencari terang di tengah kegelapan yang tak terelakkan. Setelah miliaran tahun perjalanan panjang, bumi akhirnya mencapai titik kritis di mana kondisi-kondisi yang mendukung kehidupan mulai terwujud. Setelah melewati gelombang evolusi yang panjang dan penuh tantangan, planet ini mulai mengalaminya perubahan yang sangat signifikan. Pada permukaan bumi, air mulai mendingin dan membentuk lautan. Atmosfer, yang awalnya sangat tidak bersahabat dengan kehidupan, mulai menyatu dengan unsur-unsur penting yang mendukung terjadinya proses kimia yang sangat kompleks. Inilah titik di mana kehidupan pertama kali mulai muncul. Namun, kehidupan yang pertama kali muncul di bumi bukanlah sesuatu yang langsung tampak seperti yang kita kenal sekarang. Kehidupan pertama kali dimulai dengan organisme mikroskopis, bakteri dan mikroorganisme sederhana lainnya. Mereka hidup dalam kondisi yang ekstrim, memanfaatkan energi dari panas bumi atau bahan kimia yang ada di sekitar mereka. Kehidupan pertama ini muncul di lautan purba, tempat yang jauh dari jangkauan sinar matahari, di kedalaman yang gelap dan misterius. Perjalanan ini, meskipun tak terlihat oleh mata manusia, adalah perjalanan yang luar biasa dan penuh dengan potensi. Kehidupan ini, meskipun sangat sederhana, memiliki kekuatan untuk berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan yang sangat keras. Selama jutaan tahun, organisme mikroskopis ini berevolusi, beradaptasi, dan berkembang menjadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Dari kehidupan sederhana itu, terbentuklah rantai kehidupan yang lebih rumit. Proses evolusi yang terjadi di bumi merupakan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan percikan-percikan keberhasilan dan kegagalan. Setiap organisme, setiap spesies, memiliki peranannya masing-masing dalam menciptakan ekosistem yang semakin kompleks. Tak hanya itu, perkembangan kehidupan di bumi juga membentuk dasar-dasar kehidupan yang akan kita kenal sekarang, dari cara organisme berinteraksi dengan lingkungannya, hingga cara-cara mereka mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Dengan lahirnya kehidupan di bumi, alam semesta telah memasuki babak baru dalam kisah panjang evolusi. Namun, perjalanan tersebut tidak selesai begitu saja. Meskipun kehidupan di bumi telah ada, alam semesta masih menyimpan banyak misteri. Dari kegelapan primordial hingga cahaya pertama yang muncul dari bintang-bintang pertama, perjalanan ini terus berlanjut. Pada saat yang sama, di luar bumi, galaksi-galaksi terus berkembang, bintang-bintang terus lahir dan mati, dan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan terus tersebar di seluruh alam semesta. Setiap kali sebuah bintang meledak menjadi supernova, ia melepaskan elemen-elemen yang lebih berat ke dalam ruang angkasa, unsur-unsur yang akan menjadi bahan baku bagi kehidupan. Seluruh proses ini adalah bagian dari siklus besar alam semesta, yang tanpa henti menciptakan dan menghancurkan, menciptakan dan menghancurkan. Di bumi, proses-proses alam ini menciptakan kondisi yang semakin mendukung kehidupan. Sebagai contoh, atmosfer bumi mulai menyaring radiasi berbahaya dari matahari, menjadikan bumi tempat yang aman bagi kehidupan untuk berkembang. Cahaya matahari pun menjadi semakin vital, memberi energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertumbuh. Namun, kehidupan di bumi juga harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di alam semesta yang lebih luas. Dari evolusi yang terjadi di dunia mikroba, hingga evolusi makhluk besar seperti dinosaurus dan manusia, semuanya adalah bagian dari jejak panjang yang melibatkan cahaya yang datang dari jauh. Cahaya,
yang dulu hanya muncul dalam bentuk cahaya bintang pertama, kini menjadi simbol utama dalam perjalanan kehidupan. Cahaya menjadi simbol harapan, pertumbuhan, dan pembelajaran. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita tentang alam semesta, cahaya ini mengungkapkan lebih banyak lagi rahasia yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan. Meskipun kehidupan di bumi telah berkembang menjadi begitu kompleks dan penuh warna, alam semesta tetap berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Dari galaksi yang meluas hingga bintang yang mati, semuanya berputar dalam siklus yang tak terelakkan. Namun, dengan setiap siklus baru yang dimulai, ada potensi besar yang terbuka. Alam semesta ini bukan hanya sebuah ruang kosong yang penuh dengan materi dan energi. Ia adalah tempat di mana segala kemungkinan berkembang, tempat di mana setiap bintang, setiap planet, setiap partikel memegang peran penting dalam proses penciptaan yang lebih besar. Manusia, sebagai bagian dari alam semesta ini, terus berusaha memahami dan mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Sejak pertama kali menatap langit malam yang gelap, manusia telah berusaha mengerti dan mengungkap misteri-misteri kosmos. Dari pengamatan bintang-bintang di langit, hingga penemuan partikel-partikel terkecil yang ada di alam semesta, perjalanan ini membawa kita untuk memahami lebih dalam tentang asal-usul kita dan tempat kita di alam semesta yang luas ini. Namun, meskipun kita telah melangkah jauh dalam pemahaman kita tentang alam semesta, masih banyak yang belum kita ketahui. Alam semesta, meskipun telah mengungkapkan begitu banyak rahasia kepada kita, masih memiliki banyak misteri yang harus dipecahkan. Cahaya yang dulu muncul dari kegelapan primordial kini menjadi sumber inspirasi yang tak terbatas, mendorong kita untuk terus mengeksplorasi, belajar, dan berkembang. Perjalanan manusia dalam memahami alam semesta ini, seperti halnya perjalanan alam semesta itu sendiri, adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Namun, di balik setiap tantangan, ada potensi yang luar biasa, potensi untuk mengubah dunia kita, dan mungkin suatu hari nanti, untuk memahami tempat kita dalam ketidakterbatasan alam semesta yang lebih besar. Setiap bab dalam perjalanan alam semesta ini mengandung makna yang lebih dalam. Dari kegelapan primordial yang tak terlihat hingga cahaya pertama yang mengungkapkan rahasia alam semesta, setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih besar. Alam semesta ini, yang pada awalnya tampak sebagai tempat kosong, kini terisi dengan materi, energi, dan kehidupan yang begitu beragam. Alam semesta ini bukan hanya sebuah ruang fisik, melainkan juga sebuah perjalanan spiritual, sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang keberadaan, tujuan, dan hubungan kita dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Gerhana primordial, yang mencerminkan kegelapan sebelum ada cahaya, mengingatkan kita akan asal-usul kita, serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai pemahaman dan pencerahan. Dari kegelapan itu lahir cahaya, dan dari cahaya itu muncul kehidupan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Setiap langkah ke depan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam, mengungkapkan lebih banyak tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Sama seperti alam semesta yang terus berkembang, kita sebagai manusia juga terus belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Dalam kegelapan atau cahaya, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan, untuk mengubah dunia kita, dan untuk menemukan makna yang lebih besar dalam setiap momen kehidupan. Seperti halnya alam semesta yang tak terhingga, perjalanan ini tidak memiliki akhir yang pasti. Namun, perjalanan itu sendiri, sebuah perjalanan yang penuh dengan cahaya dan kegelapan, adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yang lebih abadi, dan penuh dengan makna.